Tutup mata, telinga, hati, akses uang menumpuk. Boykot warung stick and stick yang ada di mana-mana dan terletak di tempat-tempat strategis di Pulau Jawa. Berbicara bidah dan berbicara Yusuf Mansur, kemiripannya di sana adalah ketika Yusuf Mansur kemudian mengajarkan ilmu sedekah dengan caranya sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Tanggal 9 April 2025, Yusuf Mansur memposting sebuah potongan video Walid. Teman-teman mungkin sebagian besar tahu ya apa Walid ini. Jadi ini tentang film bid'ah yang mana saya belum menonton semuanya, hanya kurang lebih yang saya tangkap ceritanya itu menceritakan seorang tokoh agama yang terlalu dieluk-elukan, terlalu kemudian ibaratnya kayak taklid buta, sampai kemudian akhirnya ajaran sesatnya itu diikuti oleh orang, teman-teman. Ustadz Yusuf Mansur ikut komentari bid'ah. Walid, udah bener. Ustadz Yusuf Mansur mengomentari serial viral yang menceritakan sebuah ajaran sesat yang mengatasnamakan agama Islam. Saya agak tergelitik ya melihat ini gitu. Maksudnya Yusuf Mansur mengomentari serial Walid, padahal tidak lebih dan tidak kurang ini sebenarnya menyindir dirinya sendiri gitu. Ini film ini menyinggung tentang dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada seorang tokoh agama yang kemudian banyak mempengaruhi orang tapi malah membuat orang merugi, malah membuat orang kemudian menangis dengan apa yang kemudian dia bawakan. Seperti yang beberapa narasumber kami wawancara itu mengatakan bahwa seandainya Yusuf Mansur tidak terkenal sebagai Ustadz, kami tidak akan ikuti gitu. Karena kami berinvestasi di sana, karena percaya dengan Yusuf Mansur gitu. Kami berinvestasi di investasi batubara karena tahu ada Yusuf Mansur di sana. Yang kami tahu dia orangnya insya Allah amanah, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan gitu. Mari kita baca sedikit, teman-teman. Serial bid'ah yang sedang ramai diperbincangkan rupanya juga menarik perhatian Ustadz Yusuf Mansur. Serial asal Malaysia tersebut menceritakan tentang Baiduri yang bergabung dengan Jihad Ummah atas paksaan sang ibunda. Jihad Ummah dipimpin oleh Walid Muhammad yang melanggengkan praktik-praktik kurang baik termasuk pernikahan paksa. Sosok Walid yang diperankan Faisal Hussein sukses membuat penonton gregetan, termasuk Ustadz Yusuf Mansur. Walid, udah bener-bener dibungkus harimi pakai keluar. Akhirnya ketangkep seluruh Ustadz Yusuf Mansur melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 8 April 2025. Dalam unggahannya, Yusuf Mansur membagikan momen saat Walid ditangkap. Udah ya, jangan pada kesel lagi, hehehe, pungkas ayah Wirda Mansur itu. Sinopsis serial bid'ah mengungkapkan bahwa ajaran Walid juga dianggap tersesat oleh putra keduanya, Hambali. Biduri lantas bekerja sama dengan Hambali yang baru kembali dari Yaman untuk mengungkap rahasia Walid. Dari sekian lama atas perjuangan Hambali dan Baiduri, akhirnya si Walid ketangkap juga. Tulis pembuat video yang dibagikan Ustadz Yusuf Mansur. Lagu dakwah yang dinyanyikan Fadilah Intan semakin menambah intensitas penangkapan Walid dalam cuplikan video tersebut. Rasa gregetan penonton bid'ah yang kabarnya sudah tembus 1 miliar pun tergambar dalam kolom komentar postingan Ustadz Yusuf Mansur. Sekali lagi saya katakan bahwa serial bid'ah ini menyindir tentang tokoh-tokoh agama yang kemudian memanfaatkan agama untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak faktor di sana, entah itu masalah perempuan, entah itu masalah harta, atau bahkan masalah politik, teman-teman. Saya tidak perlu bercerita lagi atau menyebut nama tokoh-tokohnya, nama orang-orang yang menggunakan agama untuk kendaraan politiknya, menggunakan kemudian agama untuk kemudian ternyata bermasalah dengan perempuan, yang kemudian menggunakan agama untuk kekayaannya sendiri gitu. Ada banyak, dan bahkan ini bukan hanya di Islam saja gitu. Di beberapa agama lain juga ada seperti itu gitu. Dan saya melihat bahwa hari ini salah satu bisnis yang kemudian menggunakan modal kecil tapi mendapatkan untung besar, salah satunya adalah jualan agama, teman-teman. Jualan agama. Dan bagi saya serial bid'ah ini sangat menyinggung sekali dan sangat mengkritik sekali orang-orang yang melakukan praktek-praktek seperti ini gitu. Hanya dalam cerita ini diceritakan dalam hal untuk urusan perempuan, teman-teman. Yusuf Mansur bagi saya adalah kemudian orang yang harusnya tersindir dalam film ini gitu.
Karena dia terkenal sebagai ustadz gitu. Terkenal sebagai ustadz, terkenal sebagai orang yang kemudian berceramah lalu kemudian mempresentasikan bisnis-bisnisnya. Tapi kemudian itu berujung dengan kebangkrutan. Tapi yang bangkrut di sini bukan dia. Yang bangkrut di sini bukan Yusuf Mansur, tapi umat. Makanya kenapa kemudian Yusuf Mansur kalau ditanyain hanya minta maaf saja, karena saya rasa dia tidak bisa menjawab apa-apa gitu. Jadi kalau mau dibicara, mau bahasakan bahwa sebenarnya serial bid'ah ini itu menyinggung apa-apa yang terjadi hari ini gitu. Bahkan kemudian ada komentar-komentar netizen mengatakan bahwa sebenarnya ini banyak kejadian di Konoha, hanya Malaysia yang lebih peka sampai kemudian membuat film ini gitu, sinetron ini gitu, serial ini gitu. Bahwa banyak kemudian tokoh-tokoh walaupun tidak semua, tapi hampir kita lihat teman-teman berita bagaimana kemarin kita melihat ada sebuah pesantren yang kemudian ternyata ada masalah kasus pencabulan gitu. Lalu kemudian ada pesantren yang ternyata terjadi eksploitasi anak. Ada lagi kemudian seorang tokoh yang ditangkap karena menikahi dan bla bla bla. Ada banyak teman-teman. Ada banyak, walaupun masih banyak juga pesantren yang bagus di negeri ini. Masih banyak ustadz yang sangat bagus di negeri ini. Salah satunya contohnya adalah Ustadz Adi Hidayat. Dan ustadz-ustadz lain yang tentunya saya tidak bisa sebutkan semua. Tapi ini yang kita bicarakan adalah orang-orang yang kemudian menggunakan agama untuk kendaraannya sendiri. Baik itu untuk politik, untuk masalah perempuan, maupun untuk masalah harta teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa serial bid'ah ini sebenarnya sangat bagus. Ini mengkritik tokoh-tokoh agama yang kemudian menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan mereka sendiri gitu, menggunakan ayat-ayat untuk kemaslahatan mereka sendiri gitu, bukan untuk kemaslahatan umat gitu. Berbicara bid'ah dan berbicara Yusuf Mansur, kemiripannya di sana adalah ketika Yusuf Mansur kemudian mengajarkan ilmu sedekah dengan caranya sendiri gitu, dalam tanda kutip memaksa orang kemudian bersedekah dalam caranya sendiri gitu. Bagaimana caranya? Ya dengan iming-imingan 10 kali lipat itu tadi teman-teman. Lalu di sela-sela itu dia kemudian mempresentasikan bisnisnya sampai kemudian orang berinvestasi. Coba kita bayangkan kalau Yusuf Mansur itu orang biasa, tidak dikenal sebagai ustadz, lalu kemudian mempresentasikan bisnis-bisnisnya, apakah kemudian orang akan ikut? Tidak tentunya. Tidak. Walaupun mungkin ada yang ikut, tidak akan sebanyak hari ini. Tidak akan sampai ribuan seperti kemudian Hotel City, Paitren, kemudian investasi sampai puluhan miliar seperti batu bara, lalu kemudian Kondote Moyafidi, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, tidak akan sebanyak itu. Tapi karena dia munculnya sebagai seorang ustadz, sampai kemudian orang mau berinvestasi. Makanya kepada teman-teman, jangan salahkan para investor. Jangan salahkan para umat yang tidak tahu menahu masalah ini. Tahu sendiri masyarakat kita, tahu sendiri warga kita bahwa orang kita ini sangat patuh sekali sama yang namanya ulama gitu. Karena kita sendiri pribadi yakin bahwa ketika itu sudah menyandang gelar ustadz, insya Allah amanah. Tapi untuk hari ini teman-teman, saya ingatkan untuk hati-hati. Kedepannya lebih hati-hati. Karena sebenarnya selain Yusuf Mansur, ada banyak kemudian orang-orang yang juga menggunakan hal-hal seperti ini tuh untuk kepentingannya sendiri gitu. Yusuf Mansur ini adalah satu dari sekian banyak orang yang kemudian banyak bercerita tentang agama untuk kepentingan diri sendiri gitu. Ada banyak yang lain juga yang seperti ini gitu. Memasang di bionya seperti ini, membuat media sosial, live di TikTok, segala macam. Sekali lagi saya katakan tidak semua. Tapi ada banyak. Ada banyak yang kemudian sebenarnya dia dukun tapi berkedok ustadz juga ada. Jadi serial bid'ah ini menurut saya sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Sangat masuk akal dengan hal-hal yang terjadi hari ini. Terutama khususnya adalah apa yang kemudian terjadi dengan Yusuf Mansur. Makanya saya agak lucu ketika orang ini kemudian memposting potongan video itu, merepost atau memposting, lalu kemudian mengomentari tanpa kemudian bagaimana muhasabah diri atau seperti apa gitu. Bagaimana dia kemudian berpikir, bagaimana dengan kasus-kasusnya gitu. Apakah kemudian dia mau seperti ini terus, berlarut-larut seperti ini terus, sementara dia punya duit tapi tidak, sementara dia punya kemampuan untuk menyelesaikan urusannya, kemampuan finansial dalam hal ini, kemampuan finansial maupun kemampuan popularitas. Maksudnya apa teman-teman? Kan dia bisa umumkan tuh di media sosialnya kepada orang-orang yang merasa dirugikan untuk kasus Hotel City. Silakan kumpul di sini, kita klarifikasi satu persatu, kita selesaikan masalahnya, kita duduk bersama.
kepada orang-orang yang masih berurusan dengan pipeline, kepada orang-orang yang masih berurusan dengan batu bara, apa segala macam. Dia punya kemampuan finansial dan punya kemampuan popularitas. Dia bisa mengundang semua orang yang kemudian merasa sebagai korban, bawa bukti. Dia punya kemampuan finansial dalam hal ini. Dia hari ini kan masih punya yang namanya warung stick and stick, yang mana omsetnya miliaran. Tidak pernah dibantah. Sudah sempat akan dimintai klarifikasi oleh Pak Darso, tapi tidak ada jawaban. Maka saya pribadi mengambil kesimpulan bahwa memang Yusuf Mansur ini tergabung dalam warung stick and stick sebagai orang yang kemudian ikut mengembangkan warung stick and stick, sebagai investor yang kemudian ikut mengembangkan warung stick and stick. Artinya dia punya omset tetap, punya income per bulan. Dan saya rasa hari ini Yusuf Mansur masihlah kaya raya, hanya kurang sepil saja, kurang flexing saja, karena itu tadi selalu dikejar-kejar yang namanya tagihan para investor, sampai kemudian akhirnya ya mungkin itu dia berpikir kalau dia selalu flexing, mungkin orang-orang akan terus mengejar dia. Baik, saya akan bacakan sedikit komentar. Tutup mata, telinga, hati, akses uang menumpuk. Boykot warung stick and stick yang ada di mana-mana dan terletak di tempat-tempat strategis di Pulau Jawa. Iya. Begini teman-teman, kenapa kemudian kami menyuarakan untuk memboikot warung stick and stick? Karena ini sebenarnya salah satu alarm, salah satu kode dari kami untuk Yusuf Mansur agar kemudian setidaknya bertanggung jawab kepada orang-orang yang sampai hari ini itu benar-benar menuntut haknya gitu. Kita tentu ingat bagaimana Ustadz Khalid rahimahullah itu sampai meninggal teman-teman, sampai meninggal menuntut haknya. Apakah Yusuf Mansur tidak takut dengan hal ini gitu? Bagaimana mungkin dia yang selalu berbicara tentang kebenaran, dia yang selalu berbicara tentang berbagi, dia yang selalu berbicara tentang sedekah, tapi ketika ada orang yang kemudian bersuara menuntut haknya, diam saja gitu. Sampai kemudian orang itu meninggal. Semoga Ustadz Khalid rahimahullah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di sana gitu, di dalam kuburnya. Sampai kemudian Ustadz Khalid meninggal, Yusuf Mansur tidak bergeming teman-teman. Apakah kemudian orang ini sudah tidak punya hati gitu? Semoga Allah memberikan dia hidayah gitu. Kok bisa ada orang menuntut haknya sampai meninggal tapi tidak digubris teman-teman? Maka kemudian kenapa kamu menyuarakan untuk memboikot warung stick and stick? Tidak lain dan tidak bukan adalah alarm kepada Yusuf Mansur untuk hey, cobalah bertanggung jawab. Hey, cobalah ajak itu umatmu untuk kemudian berbicara, berdialog seperti apa yang sering kamu ajarkan gitu. Hey, coba ketemulah dengan mereka, minimal ketemu dulu. Ngobrol dulu dari hati ke hati. Ini sebenarnya mau penyelesaiannya seperti apa sih? Biar selesai masalah ini, biar selesai urusan ini gitu. Bentuklah sebuah tim atau seperti apa gitu. Sampai di mana Anda mau mengumpulkan harta? Kok mati ya cuma bawa kain kafan juga? Nggak dibawa semua, kata rumah, mobil, harta, uangnya bertumpuk-tumpuk itu nggak akan dibawa, yakin lah. Yakin, nggak akan dibawa. Tapi ketika kemudian Anda bermasalah dengan masalah utang, lalu kemudian sengaja untuk tidak membayar itu, tidak menyelesaikan itu, bermasalah dengan dugaan-dugaan penipuan ini, lalu kemudian ternyata itu benar, dan itu dibawa mati, itu semua dibawa teman-teman. Dibawa semua itu, beban itu akan dibawa semua. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi adalah orang yang, salah satu orang yang bangkrut di akhirat kelak adalah orang-orang yang kemudian membayar utangnya, pahalanya di dunia gitu. Dia bawa sejumlah pahala setinggi gunung di dunia, tapi ketika meninggal karena banyak orang yang dia zolimi, habis pahalanya gitu, dikasihkan kepada orang yang dia zolimi. Bahkan ketika pahalanya habis, orang yang dizolimi masih ada, ya dia harus memikul dosa-dosa orang yang dia zolimi itu. Dan itulah yang kemudian yang ditakutkan. Makanya kenapa kemudian sampai hari ini kami masih memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung stick and stick yang merupakan salah satu bisnis dari Yusuf Mansur. Tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk kritikan kami kepada Yusuf Mansur yang sampai hari ini tidak menunjukkan itikat baiknya untuk bertanggung jawab. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung stick and shake, play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot, boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung steak.